Angin desa dan mimpi besar. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hamparan sawah hijau dan perbukitan yang memeluk lembah, hiduplah seorang pemuda bernama Raka. Usianya baru 20 tahun, namun semangat dan mimpinya jauh melampaui batas usianya. Setiap pagi, sebelum matahari sepenuhnya menampakkan diri, Raka sudah membantu ayahnya mencangkul tanah, menanam padi, atau menimba air di sungai yang jaraknya cukup jauh dari rumah. Sementara ibunya, seorang perempuan sabar, menyiapkan sarapan sederhana berupa nasi jagung dan sayur bening, makanan khas desa yang telah menjadi saksi perjuangan mereka bertahun-tahun. Meski hidup serba pas-pasan, Raka tidak pernah mengeluh. Di sela waktu istirahatnya, ia sering duduk di tepi sawah, menatap langit biru sambil berhayal tentang kehidupan di kota. Ia membayangkan gedung-gedung tinggi, jalanan ramai, dan orang-orang berpakaian rapi dengan langkah cepat menuju tempat kerja. Dalam hati kecilnya, ia berjanji suatu hari nanti akan menjadi salah satu dari mereka, bukan sekadar sebagai penonton, tapi sebagai seseorang yang berarti. Namun mimpi Raka sering menjadi bahan olok-olokan bagi teman-teman sebaya di desanya. "Ah, Raka, kamu ini terlalu tinggi mimpi. Anak petani mau kerja di kota? Bisa apa kamu di sana?" Cibir Bowo, teman masa kecilnya yang kini memilih membantu keluarganya berdagang di pasar. Raka hanya tersenyum. Ia tahu, bukan mereka yang jahat, hanya saja mereka tidak melihat dunia sebesar yang ia bayangkan. Ia percaya, setiap manusia punya jalannya sendiri. Suatu malam, Raka berbicara kepada ayahnya di teras rumah bambu mereka. Angin malam berembus lembut membawa aroma tanah basah setelah hujan. "Pak, Raka ingin merantau ke kota," katanya pelan. Ayahnya terdiam sejenak, lalu menatap putranya dengan mata yang penuh keraguan sekaligus bangga. "Kota itu keras, Nak. Tapi kalau kau yakin dan mau kerja keras, pergilah. Jangan pernah lupa sholat dan jujur dalam setiap langkahmu," ucap ayahnya bijak. Keesokan paginya, Raka memutuskan. Ia menjual sepeda tuanya untuk biaya perjalanan dan membawa satu tas berisi beberapa pakaian, buku catatan lusuh, serta surat kecil dari ibunya. Di depan rumah, ibunya memeluknya erat sambil berbisik, "Jangan takut gagal, Nak. Ibu yakin kau bisa." Saat bus antar kota melaju meninggalkan desa, Raka menatap sawah yang semakin mengecil di kejauhan. Angin pagi berhembus lewat jendela, membawa harapan baru. Di balik rasa takut dan rindu yang mulai menggelayuti hatinya, Raka tahu inilah awal dari segalanya. Awal dari perjalanan panjang seorang anak desa yang berani bermimpi besar di dunia yang belum mengenalnya. Ia menatap ke depan dengan mantap. Langit tampak luas, seolah memberi isyarat bahwa setiap langkah kecilnya akan menuntunnya menuju sesuatu yang besar, sesuatu yang akan mengubah hidupnya, dan mungkin juga hidup banyak orang di sekitarnya. Perjalanan ke kota impian. Pagi itu, kabut masih menggantung di atas hamparan sawah ketika Raka berpamitan kepada keluarganya. Udara desa yang dingin terasa menusuk, namun pelukan ibunya jauh lebih hangat dari apapun yang pernah ia rasakan. Ayahnya menepuk bahunya pelan, menatapnya dengan mata yang berat. "Ingat, Nak, kota itu bukan tempat yang mudah. Tapi kalau hatimu teguh, kau pasti bisa bertahan." Raka mengangguk, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia tidak ingin keberangkatannya diwarnai kesedihan. Dengan membawa tas kecil berisi pakaian, bekal nasi bungkus, dan sedikit uang hasil menjual sepeda tuanya, ia menaiki bus antar kota menuju tempat yang selama ini hanya ia dengar dari cerita dan lihat dari televisi, kota impian. Perjalanan panjang memakan waktu hampir 8 jam. Sepanjang jalan, Raka hanya bisa memandangi pemandangan yang berganti cepat. Sawah perlahan berubah menjadi gedung, pepohonan berganti lampu-lampu neon yang menyala terang. Suara klakson kendaraan bertubi-tubi membuatnya gugup. Di desa, ia terbiasa dengan kicauan burung dan desir angin, bukan dengan bisingnya mesin dan langkah terburu-buru manusia kota. Begitu tiba di terminal, Raka berdiri terpaku. Orang-orang berlalu lalang dengan wajah sibuk dan langkah cepat. Beberapa penjual asongan menawarkan barang dagangan dengan suara lantang. Raka menggenggam tasnya erat-erat, khawatir akan copet seperti yang sering ia dengar di berita.
Inikah kota besar itu? Gumamnya pelan. Matanya menatap tinggi gedung-gedung kaca yang memantulkan cahaya sore. Ia berjalan tanpa arah selama hampir 1 jam hingga menemukan papan bertuliskan, kos murah, harian, dan bulanan. Setelah berbicara dengan pemiliknya, ia menyewa kamar kecil berukuran 3 kali 3 meter. Kamar itu pengap, catnya mengelupas, dan hanya ada 1 jendela kecil. Tapi bagi Raka, tempat itu sudah lebih dari cukup. Setidaknya ada atap untuk berteduh. Malam pertama di kota terasa sunyi sekaligus asing. Raka duduk di atas kasur tipisnya sambil menatap lampu jalan dari celah jendela. Di tangannya, ia menggenggam foto keluarga, satu-satunya kenangan dari rumah. Ia berjanji pada dirinya sendiri, aku tidak akan pulang sebelum bisa membuat mereka bangga. Hari-hari berikutnya, Raka mulai berkeliling mencari pekerjaan. Ia membawa map berisi ijazah SMA dan surat lamaran yang ia tulis sendiri dengan tulisan tangan rapi. Namun, hasilnya tak seindah harapan. Hampir di setiap perusahaan yang ia datangi, jawabannya sama. Maaf, kami mencari yang sudah berpengalaman. Atau, posisi sudah terisi. Ia sempat mencoba melamar sebagai penjaga toko, pelayan warung, bahkan kuli bangunan, tapi semuanya berakhir dengan penolakan. Tabungannya semakin menipis. Di malam hari, ia sering menatap atap kamarnya sambil menahan lapar, hanya ditemani suara kipas angin tua yang berderit. Namun, meski sulit, ia tak pernah kehilangan semangat. Dalam hatinya, suara ibunya selalu terngiang. Jangan takut gagal, nak. Ibu yakin kau bisa. Suatu pagi yang panas, ketika Raka berjalan di depan gedung tinggi bertuliskan Arsena Group, ia melihat pengumuman kecil di kaca depan. Dibutuhkan petugas kebersihan. Tanpa pikir panjang, ia masuk ke resepsionis dan bertanya tentang lowongan itu. Sang resepsionis memandangnya dari ujung rambut sampai kaki, lalu berkata dengan nada datar, "Kalau mau melamar, isi formulir ini. Tapi gajinya tidak besar." "Ya." Raka tersenyum. "Saya tidak masalah, Mbak. Saya cuma ingin bekerja." 2 hari kemudian, ia menerima kabar bahwa dirinya diterima. Meskipun posisi itu jauh dari mimpinya, Raka bersyukur. Baginya, menjadi petugas kebersihan lebih baik daripada menganggur. Ia berjanji akan menjalankan pekerjaannya sebaik mungkin. Hari pertama kerja, Raka mengenakan seragam biru polos dan membawa alat pel lantai yang hampir lebih besar dari tubuhnya. Ia membersihkan lorong-lorong kantor yang berkilau, mengelap kaca jendela besar, dan membuang sampah dari setiap ruangan. Beberapa karyawan memandangnya dengan tatapan acuh. Bahkan ada yang sengaja menjatuhkan kertas di depannya hanya untuk melihat apakah ia akan mengambilnya. Namun Raka tidak pernah membalas dengan amarah. Ia tetap tersenyum dan melakukan pekerjaannya dengan sepenuh hati. Kerja itu ibadah, katanya pada diri sendiri. Kalau aku sungguh-sungguh, pasti Tuhan lihat. Setiap sore, ketika karyawan lain pulang dengan pakaian rapi dan wajah cerah, Raka masih sibuk mengepel lantai atau membersihkan toilet. Tangannya kapalan, bajunya sering basah oleh keringat, tapi hatinya tenang. Ia merasa langkah kecil ini adalah bagian dari perjalanan menuju sesuatu yang lebih besar. Di sela pekerjaannya, Raka sering memperhatikan lingkungan kantor. Ia kagum melihat para pegawai yang bekerja di balik meja, mengetik cepat di komputer, dan berbicara dengan percaya diri dalam rapat. Dalam hati, ia berkata, "Suatu hari nanti, aku ingin duduk di kursi itu. Tapi untuk sekarang, aku belajar dari bawah." Malam harinya, setelah pulang ke kos, ia menulis di buku catatannya, "Hari ini aku resmi bekerja. Bukan pekerjaan yang kuimpikan, tapi mungkin inilah pintu pertama menuju mimpi besarku. Aku akan terus belajar, sekecil apapun langkahku." Hari-hari berjalan, dan Raka mulai terbiasa dengan ritme kehidupan kota. Ia belajar cara menggunakan transportasi umum, belajar berbicara dengan sopan seperti orang kota, dan belajar mengelola uang agar cukup sampai akhir bulan. Meski hidupnya sederhana, ia tak pernah kehilangan harapan. Setiap kali lelah,
Ia menatap gedung Arsena Group yang menjulang tinggi. Di balik dinding kaca itu, tersimpan banyak peluang dan masa depan yang menantinya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Apakah ia akan tetap menjadi petugas kebersihan selamanya, atau justru menapaki tangga yang lebih tinggi. Tapi yang pasti, Raka telah memulai langkah pertamanya menuju mimpi yang dulu hanya ia simpan di antara hembusan angin desa. Dan dalam hati kecilnya, ia tahu, perjalanan baru saja dimulai. Langkah pertama di dunia baru. Hari-hari pertama Raka di Arsena Group terasa seperti memasuki dunia lain. Dunia yang asing, cepat, dan penuh tekanan. Setiap lantai gedung tinggi itu berkilau dengan cahaya lampu dan suara langkah sepatu yang ritmis. Orang-orang di sana berbicara dengan nada tegas dan cepat, seolah setiap detik begitu berharga. Bagi Raka, semuanya tampak menakutkan sekaligus menakjubkan. Dengan seragam biru lusuh dan sepatu yang sudah agak usang, ia berjalan menunduk sambil membawa alat kebersihan. Di setiap ruangan yang ia masuki, aroma kopi dan parfum mahal bercampur dengan dinginnya udara dari pendingin ruangan. Ia merasa kecil di antara orang-orang berjas rapi itu, tetapi di dalam hatinya tersimpan tekad yang besar. Ia tidak boleh kalah oleh rasa minder. Setiap pagi, sebelum matahari naik tinggi, Raka sudah tiba di kantor. Ia lebih memilih datang lebih awal agar bisa mempersiapkan segala peralatan dan memastikan ruangan bersih sebelum karyawan lain datang. Kadang ia tiba begitu pagi, sampai satpam pun heran. "Raka, kamu nggak capek datang sepagi ini tiap hari?" tanya Pak Darman, satpam senior sambil menyeruput kopi. "Kalau saya datang lebih awal, saya bisa kerja dengan tenang, Pak. Lagi pula, saya senang lihat kantor ini bersih sebelum orang-orang datang," jawab Raka sambil tersenyum. Pak Darman hanya mengangguk, diam-diam kagum pada semangat anak muda itu. Namun tidak semua orang menghargai kerja keras Raka. Beberapa rekan sesama petugas kebersihan sering mengejeknya karena sikapnya yang terlalu serius. "Raka itu sok rajin," ejek Jono, salah satu karyawan lama. "Padahal gaji kita sama aja. Ngapain juga capek-capek datang pagi?" "Iya. Nanti juga bos nggak bakal peduli," timpal yang lain. Raka hanya tersenyum menanggapi. Ia tidak ingin membalas, karena baginya, bekerja bukan tentang siapa yang melihat, tetapi tentang tanggung jawab dan kejujuran. Ia percaya, setiap kebaikan pasti akan menemukan jalannya sendiri untuk dikenal. Pekerjaan Raka tidak mudah. Ia harus membersihkan seluruh lantai 3 gedung, termasuk ruang rapat besar, pantry, dan toilet. Kadang ia harus bekerja lembur jika ada acara perusahaan. Sering pula ia diminta membantu mengangkat galon air atau menata kursi untuk pertemuan. Namun, tidak sekalipun ia mengeluh. Bahkan ketika tubuhnya lelah, wajahnya tetap menyimpan senyum kecil yang tulus. Di sela pekerjaannya, Raka sering memperhatikan bagaimana karyawan di lantai itu bekerja. Ia melihat cara mereka berbicara dengan klien, mengetik cepat di komputer, dan berdiskusi dalam rapat. Raka tidak mengerti sepenuhnya apa yang mereka bicarakan, tapi ia mencoba belajar dengan mengamati. Kadang ia mencatat istilah-istilah baru yang ia dengar, lalu mencarinya artinya lewat ponsel murahnya saat malam hari. Satu hal yang membuat banyak orang mulai memperhatikan Raka adalah kedisiplinannya. Dalam 6 bulan bekerja, ia tidak pernah sekalipun terlambat. Ia juga tidak pernah mengambil cuti tanpa alasan jelas. Saat teman-temannya sering mengeluh soal gaji kecil atau tugas berat, Raka tetap fokus pada pekerjaannya. Suatu hari, manajer HRD yang bernama Bu Laila kebetulan datang pagi-pagi untuk menyiapkan dokumen rapat. Saat itu, ia melihat Raka sedang mengepel lantai ruang rapat sambil bersenandung pelan. "Kamu dari desa mana, Raka?" tanya Bu Laila ramah. "Dari desa Karangjati, Bu," jawab Raka sopan sambil berhenti sejenak. "Jauh juga." "Ya. Kenapa memilih kerja di sini?" "Karena saya ingin belajar, Bu. Walau cuma bersih-bersih. Saya ingin tahu dunia kerja seperti apa. Mungkin dari sini saya bisa berkembang." Bu Laila tersenyum. Kata-kata sederhana itu membuatnya terkesan. Tidak banyak anak muda yang berpikir seperti itu.
Namun perjalanan Raka tidak selalu mulus. Suatu sore, salah satu karyawan kantor kehilangan ponsel di ruang pantry. Beberapa orang langsung menuduh petugas kebersihan karena mereka yang paling sering keluar masuk ruangan. Nama Raka ikut disebut. Jangan-jangan si anak desa itu yang ambil, bisik seseorang. Iya, kelihatannya polos tapi siapa tahu. Kabar itu cepat menyebar. Raka merasa malu dan sakit hati, tetapi ia memilih diam. Ia yakin kebenaran akan muncul. Dan benar saja. 2 hari kemudian ponsel itu ditemukan di bawah tumpukan berkas di meja pemiliknya sendiri. Setelah kejadian itu, beberapa orang mulai menghargai ketenangan dan kejujuran Raka. Salah satu karyawan senior bernama Pak Herman, kepala bagian logistik, mulai memperhatikan anak muda itu. Kamu jujur, rajin, dan gak suka banyak ngomong. Orang kayak kamu jarang, Rak, katanya suatu hari. Kalau nanti ada kesempatan, saya bantu kamu pindah ke bagian administrasi. Raka terkejut sekaligus bersyukur. Ia menunduk hormat. Terima kasih banyak, Pak. Saya akan terus berusaha. Waktu terus berjalan, dan Raka mulai dikenal sebagai petugas kebersihan paling rajin di Arsena Group. Bahkan beberapa karyawan yang dulu meremehkannya kini sering meminta bantuan padanya karena tahu ia selalu bisa dipercaya. Suatu sore, setelah semua karyawan pulang, Raka masih sibuk mengelap jendela kaca di lantai paling atas. Dari sana, ia bisa melihat seluruh kota dengan lampu-lampunya yang berkilau. Angin malam menerpa wajahnya, dan sejenak ia terdiam, memandangi pemandangan yang menakjubkan itu. Dunia ini luas sekali, gumamnya pelan. Kalau aku terus berusaha, mungkin suatu hari aku bisa berada di lantai ini bukan untuk membersihkan, tapi untuk bekerja. Ia menggenggam alat pelnya erat-erat, seolah itu adalah tongkat perjalanan hidupnya. Ia tahu jalan menuju mimpi masih panjang, tapi langkah pertama sudah ia ambil, langkah kecil yang penuh makna, di dunia baru yang perlahan mulai menerimanya. Dan malam itu, di balik jendela kaca tinggi Arsena Group, Raka tersenyum. Ia sadar, tak peduli seberapa kecil peran seseorang, selama ia bekerja dengan hati yang jujur, dunia pada akhirnya akan memberi tempat yang pantas baginya. Tatapan pertama dari lantai atas. Sore itu, langit kota tampak redup. Awan kelabu menggantung di atas gedung Arsena Group, dan gerimis tipis mulai turun, menimbulkan aroma tanah basah yang samar masuk lewat celah jendela. Sebagian besar karyawan sudah pulang, meninggalkan gedung megah itu dalam keheningan. Hanya beberapa orang yang masih lembur di lantai atas. Di antara kesunyian itulah, langkah seorang pemuda masih terdengar teratur di lantai bawah. Raka, dengan seragam biru tuanya, sedang menyelesaikan tugas terakhir hari itu. Dengan kain lap di tangan dan ember kecil di sisi, ia membersihkan ruang rapat yang biasanya dipenuhi para eksekutif. Tidak ada yang menyuruhnya, tidak ada yang melihat, tapi Raka tetap melakukannya. Ia ingin ruangan itu terlihat rapi saat pagi datang, agar para karyawan bisa bekerja nyaman. Baginya, kebersihan bukan hanya kewajiban, tapi juga bentuk penghargaan terhadap tempat yang memberinya penghidupan. Sementara itu, di lantai paling atas, Nadia Arsena, CEO muda perusahaan itu, baru saja menyelesaikan rapat daring dengan investor luar negeri. Umurnya baru 30 tahun, tapi wibawanya melampaui usianya. Dengan blazer putih dan rambut terikat rapi, ia dikenal sebagai sosok tegas, perfeksionis, dan jarang tersenyum. Nadia dikenal cerdas dan ambisius. Di bawah kepemimpinannya, Arsena Group berkembang pesat menjadi salah satu perusahaan distribusi terbesar di kota itu. Namun, di balik ketegasan dan karisma bisnisnya, ada sisi manusiawi yang jarang diketahui orang. Nadia sering merasa kesepian. Hidupnya diisi oleh pekerjaan, rapat, dan target. Dunia pribadinya nyaris kosong. Sore itu, entah mengapa, ia memutuskan untuk turun sendiri ke lantai bawah. Aku ingin lihat kondisi gedung, katanya singkat kepada sekretarisnya, Lina, yang sempat tampak heran. Biasanya urusan seperti itu ia delegasikan ke bagian operasional. Tapi kali ini ada dorongan aneh untuk melihat langsung suasana kantor ketika semua orang telah pergi.
Nadia menuruni tangga perlahan. Sepatu hak tingginya memantulkan bunyi halus di lantai marmer yang mengilap. Ia memperhatikan setiap sudut, meja resepsionis yang kosong, lift yang berhenti di lantai dasar, dan lorong panjang yang diterangi lampu putih pucat. Lalu, di ujung koridor, ia melihat seseorang. Seorang pria muda, mengenakan seragam kebersihan, sedang membungkuk membersihkan kaca. Gerakannya pelan, tapi penuh ketelitian. Setiap kali ia menyeka, ia memastikan tidak ada noda tersisa. Sesekali, ia berhenti sejenak, mengatur napas, lalu melanjutkan lagi. Dari kejauhan, Nadia bisa melihat keringat menetes di pelipisnya meski ruangan itu ber-AC. Ada sesuatu pada cara pria itu bekerja, tenang, tekun, dan sama sekali tanpa keluhan. Bukan seperti kebanyakan karyawan kebersihan yang bekerja terburu-buru, hanya untuk menyelesaikan tugas. Rasa penasaran membuat Nadia melangkah lebih dekat. Saat jarak mereka hanya beberapa meter, Raka yang sedang jongkok membersihkan lantai tiba-tiba menoleh. Ia kaget melihat sosok wanita elegan berdiri tak jauh darinya. Dengan cepat, ia berdiri tegak dan menundukkan kepala hormat. "Maaf, Bu, saya tidak tahu Ibu masih ada di sini. Saya sedang memastikan ruangan bersih sebelum ditinggal," katanya sopan dengan logat desa yang masih kental. Nadia menatapnya beberapa detik tanpa bicara. Ada sesuatu dalam tatapan Raka yang berbeda. Matanya jernih, polos, tapi memancarkan keyakinan dan ketulusan yang jarang ia lihat pada karyawan lain. Biasanya, orang yang bicara dengannya menunjukkan wajah gugup atau penuh basa-basi, tapi Raka terlihat tulus dan apa adanya. "Kamu biasanya lembur?" tanya Nadia datar. "Tidak, Bu. Tapi hari ini saya lihat ruangan masih agak kotor setelah rapat siang tadi, jadi saya bersihkan sekalian." Tanpa disuruh. "Iya, Bu. Saya pikir, kalau kantor ini rapi, kerja orang-orang besok juga jadi enak." Jawaban itu sederhana, tapi membuat Nadia terdiam. Di dunia bisnis yang keras dan penuh kepentingan, mendengar seseorang bicara dengan niat sejujur itu terasa seperti menemukan air segar di tengah padang pasir. "Baiklah," katanya akhirnya. "Terima kasih atas kerja kerasmu." Nada suaranya dingin, seperti biasa, tapi matanya masih memandangi Raka sejenak sebelum berbalik pergi. Begitu Nadia menghilang di balik pintu lift, Raka menghela napas lega. Ia tidak tahu bahwa wanita yang baru saja berbicara dengannya adalah CEO sekaligus pemilik perusahaan. Ia hanya menganggapnya atasan dari divisi lain. Ia kembali melanjutkan pekerjaannya dengan tenang. Sementara di lantai atas, Nadia masih memikirkan pertemuan singkat itu. Sesampainya di ruang kerjanya, Nadia berdiri di depan jendela besar yang menampilkan pemandangan kota malam. Lampu-lampu kendaraan berjejal di jalan raya, tampak kecil dari ketinggian. Namun pikirannya melayang pada sosok pria sederhana yang ia lihat tadi. "Aneh," gumamnya pelan. "Kenapa aku memikirkannya?" Ia menggelengkan kepala, berusaha mengalihkan pikiran. Tapi bayangan wajah Raka, dengan keringat di pelipis dan senyum sopannya, masih muncul di benaknya. Ada ketulusan yang menembus lapisan dingin di hatinya, sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Sejak hari itu, Nadia mulai memperhatikan lebih banyak hal kecil di perusahaannya. Setiap kali turun ke bawah, ia kadang melihat Raka sedang sibuk membersihkan atau membantu rekan kerja tanpa disuruh. Ia tak pernah menonjolkan diri, tapi justru itulah yang membuatnya mencuri perhatian. Bagi Raka, hari-hari berjalan seperti biasa. Ia tidak tahu bahwa tatapan sederhana dari lantai atas telah mengubah pandangan seseorang yang berkuasa di gedung itu. Ia hanya tahu satu hal, bekerja dengan hati adalah bentuk ibadah. Namun bagi Nadia, pertemuan itu menjadi awal sesuatu yang tak ia duga. Sebuah rasa hangat yang perlahan menembus dinding kesendirian yang selama ini ia bangun. Ia tidak tahu namanya, tidak tahu latar belakangnya. Tapi setiap kali melihat lantai berkilau hasil sapuan tangan pria itu, Nadia selalu merasakan ketenangan yang aneh. Mungkin, tanpa disadarinya, tatapan pertama dari lantai atas itu telah menjadi langkah awal dua hati yang akan bertemu di persimpangan takdir,
antara seorang CEO yang hidup di puncak dunia dan seorang pemuda desa yang baru menapaki dunia barunya dari bawah. Dari sawah ke singgasana cinta. Hari itu, matahari bersinar lembut di atas kota. Langit biru tanpa awan seolah ikut merayakan kebahagiaan dua insan yang kisahnya seperti dongeng modern. Kisah seorang pemuda desa yang menapaki jalan panjang menuju cinta dan kesuksesan. Di halaman depan hotel mewah tempat acara berlangsung, deretan mobil mewah berhenti satu persatu. Para tamu berdatangan, pengusaha besar, pejabat, bahkan wartawan dari berbagai media. Semuanya ingin menyaksikan dengan mata kepala sendiri pernikahan yang menjadi perbincangan hangat sebulan terakhir. Raka Pratama dan Nadia Arsena. Berita tentang mereka telah menyebar cepat. Headline media menulis, CEO muda Arsena Group menikah dengan mantan karyawan kebersihan. Kisah cinta inspiratif, dari lantai paling bawah ke kursi direktur dan ke hati sang pemilik. Bagi sebagian orang, kisah itu terlalu indah untuk dipercaya. Namun bagi Raka, semua yang terjadi bukan keajaiban, melainkan hasil dari keyakinan, kerja keras, dan doa panjang yang dulu ia panjatkan di bawah langit sawah desanya. Pagi itu, Raka berdiri di depan cermin dengan jas putih gading yang rapi. Bayangan dirinya tampak asing. Bukan lagi pemuda berkulit legam yang dulu memikul karung beras di gudang kecil, melainkan pria dewasa dengan tatapan mantap. Tapi jauh di dalam dirinya, Raka tahu ia tetap orang yang sama, anak desa yang belajar dari kesederhanaan, dari peluh ayah dan doa ibunya. Masih seperti mimpi, ya? Ucap Doni, sahabat lamanya yang kini menjadi asisten pribadinya. Raka tersenyum kecil. Mimpi yang lama sekali aku kejar. Tapi kalau aku bangun, aku ingin tetap jadi orang yang sama. Doni menepuk bahunya pelan. Dan itu yang bikin lo beda dari semua orang. Rak, lo nggak pernah lupa dari mana lo datang. Raka hanya mengangguk. Dalam hati, ia memanjatkan doa singkat. Ia teringat hari-hari sulit saat pertama kali menginjakan kaki di kota, tidur di kamar kos sempit, makan nasi dengan tempe setengah, dan bekerja sampai larut malam. Ia juga teringat tatapan sinis orang-orang yang dulu meremehkannya. Semua kenangan itu kini terasa seperti potongan film yang mengalir cepat menuju adegan terindah. Pernikahan dengan wanita yang dulu bahkan tak pernah ia bayangkan akan menaruh hati padanya. Sementara itu, di ruang rias lain, Nadia duduk di depan cermin besar. Gaun putihnya sederhana namun elegan, tanpa banyak hiasan, menggambarkan karakternya yang tegas namun berkelas. Di matanya, ada cahaya lembut yang tak pernah terlihat sebelumnya. Sejak mengenal Raka, hidupnya berubah, dari kesibukan yang dingin menjadi perjalanan yang penuh makna. Ia teringat pertama kali melihat Raka di lantai bawah gedung Arsena Group. Saat itu, ia mengira pria itu hanyalah karyawan kebersihan biasa. Tapi di balik sikap sederhana dan tutur sopan, Nadia menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada gelar atau jabatan, ketulusan. Dari sanalah benih cinta tumbuh, perlahan namun pasti, hingga akhirnya mereka berjalan berdampingan, bukan hanya sebagai atasan dan bawahan, tapi sebagai dua manusia yang saling menguatkan. Ibunya, Bu Ratna, mendekat dan menggenggam tangannya. Sudah siap, nak? Nadia tersenyum lembut. Siap, Bu. Untuk semuanya, termasuk kehidupan baru kami nanti. Bu Ratna mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Ibu bangga padamu. Kau tidak hanya memilih dengan hati, tapi juga dengan mata yang bijak. Lelaki seperti Raka jarang ditemukan di dunia ini. Musik lembut mulai mengalun saat pintu aula utama terbuka. Semua tamu berdiri, menoleh ke arah pintu, menanti sang pengantin wanita. Raka yang berdiri di depan altar menahan napas sejenak. Langkah-langkah kecil Nadia di atas karpet putih terasa seperti gema dari takdir yang akhirnya menyatu. Gaun putihnya berkilau diterpa cahaya, dan senyumnya membuat seluruh ruangan terasa hangat. Ketika mereka berdua saling berpandangan, waktu seolah berhenti. Tak ada lagi hiruk-pikuk kota, tak ada lagi status, tak ada lagi masa lalu. Yang ada hanya dua hati yang akhirnya tiba di tempat yang sama, setelah perjalanan panjang yang tak mudah.
Pendeta memulai prosesi dengan kalimat sederhana tapi bermakna. Cinta sejati tidak mengenal latar belakang, karena cinta sejati adalah ketika dua jiwa saling memahami dan memilih untuk tumbuh bersama. Raka menggenggam tangan Nadia erat, menatapnya penuh keyakinan. Aku pernah hidup dalam kesederhanaan, tapi bersamamu aku belajar arti kebahagiaan sejati, bukan dari apa yang kita miliki, tapi dari siapa yang ada di sisi kita. Nadia menatap balik, air matanya menetes pelan. Dan aku pernah hidup di puncak kesuksesan tanpa arah. Tapi kamu menunjukkan padaku makna sesungguhnya dari kejujuran dan kasih. Bersamamu, aku menemukan rumah yang tak pernah bisa kubeli dengan apapun. Semua tamu terdiam, beberapa bahkan ikut menitikkan air mata. Saat mereka saling mengucap janji dan cincin melingkar di jari, tepuk tangan menggema. Media berlomba-lomba mengambil gambar, tapi bagi Raka dan Nadia, momen itu milik mereka berdua, bukan untuk dunia, tapi untuk hati yang telah lama menunggu satu sama lain. Beberapa minggu setelah pernikahan, Raka dan Nadia mengunjungi desa tempat Raka dilahirkan. Sawah hijau terbentang sejauh mata memandang. Anak-anak desa berlarian menyambut kedatangan mereka. Raka turun dari mobil dan langsung mencium tangan ibunya yang kini berwajah damai. "Ibu, ini Nadia," katanya lembut. "Assalamualaikum, Bu," sapa Nadia sambil menunduk penuh hormat. Air mata kebahagiaan mengalir di pipi sang ibu. "Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Nak." Akhirnya doa ibu dijawab Allah. Hari itu, Raka mengajak Nadia berjalan menyusuri pematang sawah. Angin berhembus lembut, mengibaskan ujung gaun sederhana yang ia kenakan. "Dulu disinilah aku sering berdiri, menatap langit, dan berjanji pada diriku sendiri. Aku harus mengubah nasib, tapi aku tak boleh mengubah hati." Nadia menggenggam tangannya. "Dan kamu menepatinya. Raka, kamu bukan hanya mengubah nasibmu, tapi juga hidup banyak orang di sekitarmu." Raka tersenyum, menatap sawah yang berkilau diterpa sinar senja. "Kalau dulu aku bermimpi keluar dari sawah untuk mencari hidup, sekarang aku tahu, sawah inilah yang mengajarkanku arti kehidupan." Ia menatap istrinya penuh cinta. Di matanya, terlihat keyakinan yang sama seperti dulu, bahwa kesuksesan bukan soal harta atau jabatan, tapi tentang tetap rendah hati ketika berada di puncak. Malam itu, di bawah langit desa yang bertabur bintang, Raka memeluk Nadia dengan lembut. Ia tahu, perjalanannya belum berakhir. Tapi kini ia tidak lagi berjalan sendirian. Dari sawah sederhana tempat ia memulai mimpi, kini ia melangkah bersama sang belahan jiwa menuju singgasana cinta yang sejati. Dan dalam bisikan malam, suara hatinya berkata pelan, "Terima kasih, Tuhan. Engkau telah membawaku dari lumpur sawah menuju cahaya cinta yang paling indah."